Halo semuanya, di video ini saya akan mereview hasil investasi saya di reksadana. Nah, untuk reksadana sendiri saya memilih invest di reksadana campuran yang merupakan reksadana di mana instrumen itu ditempatkan pada beberapa efek sekaligus. Itu ada di saham, surat utang, obligasi, dan juga pasar uang. Nah, untuk reksadananya sendiri, saya memilih reksadana dari Jarvis Asset Management, yaitu reksadana Jarvis Balance Fund. Saya sendiri menemukan produk investasi ini di komunitas bibit yang ada di Facebook, yaitu di awal tahun 2021. Jadi di grup ini banyak banget yang share return hasil investasi mereka setelah mereka invest di Jarvis Balance Fund. Dengan tingkat pertumbuhan tahunan atau rata-rata selama 1 tahun terakhir itu di atas 80%. Dan menurut saya reksadana ini cukup unik karena dengan situasi kondisi IHSG dan perekonomian yang masih belum stabil terdampak dari COVID-19, reksadana ini mampu beat the market dan memberikan return di atas rata-rata produk reksadana lainnya. Saya pun sempat mencoba untuk melakukan top up sebesar 2 juta pada tanggal 30 Maret di Bibit untuk membeli produk dari Jarvis Balance Fund ini. Nah, kita lihat di tanggal saat ini, yaitu di tanggal 18 Mei, itu hasil investasi saya sudah memberikan return berkisar 5,02% dengan keuntungan jika dirupiahkan berkisar Rp100.417. Kemudian kita akan melihat profil singkat dari Jarvis Balance Fund. Jika kita lihat dari harga NAV-nya, dari sejak saya invest di tanggal 30 Maret, memang sudah ada kenaikan hingga ke saat ini di tanggal 18 Mei. Lalu kita lihat dari total dana kelolaannya, terus mengalami peningkatan dari awal tahun Januari hingga ke saat ini di bulan April, kita lihat terus meningkat. Lalu kita cek ke bawah di sini. Nah, ini kita lihat. Nah, ini tingkat pertumbuhan tahunan. Jika kita lihat 1 tahun terakhir itu 88,81%. Kemudian total dana kelolaannya itu sebesar 204,88 miliar. Jenis produknya adalah reksadana campuran. Lalu expense ratio-nya yaitu 2,13%. Dan untuk tingkat resikonya adalah sedang. Dan kita lihat untuk minimal pembelian itu memang cukup besar, yaitu 1 juta rupiah. Lalu bank kustodiannya Deutsche Bank dan bank penampungnya adalah Bank BCA. Kemudian top holdingnya itu kita lihat di sini ada Bank Jago, PT Eagle Hack Plantation, kemudian ada PT Elang Mahkota dan sebagainya. Oke, mungkin teman-teman di sini bertanya-tanya apa sih yang membuat performa dari Jarvis Balance Fund ini sangat baik dan memberikan return yang cukup tinggi dibandingkan reksadana lainnya. Nah, hal ini tidak terlepas dari pemilihan portofolio yang dilakukan oleh manajer investasi. Nah, untuk mengetahui kenapa sih performanya itu sangat baik, kita dapat mempelajarinya dengan membaca dari prospektus dan juga fund fact sheet-nya. Kalian bisa download langsung di aplikasi Bibit. Nah, di sini di prospektus kalian bisa download ataupun kalian bisa download fund fact sheet-nya. Kalian baca dan pelajari, atau kalian juga bisa mendownload secara langsung di website dari Jarvis Asset Management. Nah, di sini kalian bisa pilih produknya dan download. Sebelumnya saya sudah mendownload dari fund fact sheet bulan Januari hingga ke bulan April 2021 dan juga prospektusnya. Namun di sini saya akan berfokus ke dari fund fact sheet dari Jarvis Balance Fund. Nah, kita buka ya salah satu contohnya. Ini bulan Januari. Nah, ini adalah ringkasan singkat dari reksadana Jarvis Balance Fund.
Di sini ada informasi mengenai Jarvis. Jadi kalau di sini informasinya Jarvis sendiri merupakan manajer investasi yang sebenarnya masih baru, berdiri dari tahun 2018. Kemudian ada juga objektif dari investasinya, benefit, kemudian ada asset allocation. Untuk equity itu 1 hingga 79%, untuk bond dan money market juga sama, 1 sampai 79%. Kemudian ada portfolio allocation, untuk equity 53,25%, deposit 1,59%, money market 45,16%. Lalu ada juga top 10 holdingnya. Itu yang pertama ada Deutsche Bank, dan kedua ada PT Aneka Tambang ataupun Antam, dan ke nomor 10 ada PT XL Axiata. Lalu kita lihat di sini ada performernya, kemudian juga disediakan chartnya, ada juga monthly performance chart. Nah, kita lihat juga di sisi sebelah kanan ini ya, ada informasi fee-nya, custodian bank, kemudian ada faktor dari resiko investasi, dan ini ada klasifikasi dari resikonya. Jadi di sini untuk resikonya masuk ke middle ataupun di balance. Kemudian saya juga membuat perbandingan dari fund fact sheet dari bulan Januari hingga ke bulan April 2021. Itu ada informasi portfolio allocation-nya. Kita lihat untuk equity di bulan Januari itu 53,25%, di bulan Februari 47,59%, di Maret 79,57%, dan di April 70,5%. Sementara untuk bond itu di bulan Januari 1,59%, di Februari 0,97%, di Maret 1,29%, April 1%. Dan untuk money market di Januari 45,16%, Februari 51,44%, Maret 19,14%, dan April 28,5%. Nah, jadi jika disimpulkan dari data ini, memang alokasi terbanyaknya itu dari bulan Januari ke April, jika kita rata-ratakan itu memang banyaknya di equity ataupun di saham. Nah, kita lihat ini di bulan Maret itu portofolio alokasinya cukup tinggi di saham, itu hampir 80%, di April juga. Sedangkan untuk bond itu hampir sama, merata, berkisar 1% lebih ya. Dan untuk money market kita lihat di bulan Januari 45, Februari 51. Namun untuk di bulan Maret sudah mengalami penurunan untuk alokasinya. Itu untuk money market hanya 19%-an, April 28%. Nah, kita lihat memang di April dan juga Maret itu lebih banyak alokasinya di saham, yaitu sebesar 70% ke atas. Oke, lalu kita lihat ke bawah untuk top 10 holdingnya dari bulan Januari hingga ke bulan April. Saya sudah memberikan highlight warna kuning yang menandakan bahwa ini masuk holding selama 4 bulan beruntun dari bulan Januari hingga ke bulan April. Kita lihat apa saja. Yang pertama itu ada term deposit dari Deutsche Bank. Di bulan Januari ada, Februari juga ada, Maret dan April juga ada. Kemudian ada juga PT Bank Jago, lalu ada PT Elang Mahkota Teknologi, dan yang terakhir itu ada PT Summarecon Agung. Nah, ini keempat ini masuk secara beruntun ke top 10 holding dari Jarvis Balance Fund. Nah, dari data top 10 holding ini, saya menduga yang mempengaruhi dari performa Jarvis Balance Fund ini cukup mengalami peningkatan. Itu disebabkan salah satunya oleh kenaikan harga saham dari PT Bank Jago. Nah, memang jika kita perhatikan grafik saham dari
PT Bank Jago ini dari bulan Januari 2021 mengalami peningkatan yang cukup signifikan hingga ke saat ini di bulan Mei 2021. Nah, hal inilah tentu yang menyebabkan salah satu Jarvis Balance Fund ini masih memiliki performa yang cukup baik. Bahkan hingga di saat ini pun jika kita tarik datanya, itu rata-rata pertumbuhannya 1 tahun terakhir itu memang masih tinggi 80% lebih. Kemudian saya juga membuat kenaikan performa dari Jarvis Balance Fund ini. Kita lihat di bulan Januari ke Februari ini 8,13%, kemudian Februari ke Maret 10,53%, di bulan Maret ke April 1,1%, dan di bulan April ke Mei ini belum tahu karena memang di bulan Mei ini belum berakhir, jadi masih belum bisa memperkirakan seberapa besar kenaikannya. Nah, namun jika kita perhatikan grafiknya, memang sepertinya mungkin untuk bulan April ke Mei ini tidak mengalami kenaikan, karena di tanggal saat ini pun IHSG mengalami penurunan yang cukup signifikan. Mungkin ini adalah dampak dari kekhawatiran dari pasar terhadap COVID-19 yang mulai kembali naik ya. Di beberapa negara kasusnya itu sudah mulai kembali naik, terutama salah satunya di India itu mengalami gelombang COVID yang cukup signifikan. Oke, jadi kesimpulannya, apakah berinvestasi di Jarvis Balance Fund ini akan terus mengalami kenaikan? Jawabannya adalah belum tentu. Jadi semua ini bergantung dari pemilihan portofolio alokasi yang dilakukan oleh manajer investasi. Namun setiap kita berinvestasi, kita harus menyiapkan mental bahwa tidak melulu akan untung dalam waktu singkat ataupun panjang. Kita harus mempersiapkan adanya kemungkinan bahwa investasi yang kita lakukan, baik itu di saham ataupun di reksadana, itu mengalami penurunan ataupun kerugian dalam jangka waktu tertentu. Namun keuntungan ataupun kerugian itu tidak akan terrealisasi selama kalian belum melakukan penarikan ataupun belum menjual aset tersebut. Oke, sekian review singkat hasil investasi saya di reksadana campuran. Dan buat kalian yang ingin coba untuk mulai investasi, terutama di reksadana, kalian bisa coba download aplikasi Bibit, dan saat kalian mendaftar, kalian bisa gunakan kode referral saya untuk mendapatkan bonus saldo investasi sebesar 25.000. Dan jika kalian punya pertanyaan ataupun ingin berdiskusi, kalian bisa tuliskan di kolom komentar, ataupun kalian bisa DM langsung ke akun Instagram saya yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi. Terima kasih sudah menonton video ini hingga akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video-video menarik berikutnya. Thank you.